Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri larisnya warung bubur kacang ijo Mas Basuki. Dengan langkah gontai, Basuki mendorong gerobak bubur kacang ijonya pulang ke rumah. Jualan hari ini benar-benar sepi. Seharian Basuki hanya bisa menjual 3 porsi bubur kacang ijo. Basuki sendiri tidak habis pikir. Sudah seminggu ini bertubi-tubi masalah mendatangi dirinya. Mulai dari dagangannya yang sepi, kemudian ibunya yang sakit, dan yang terakhir, cintanya ditolak oleh Nuning, sang pujaan hatinya. Sampai di rumah, Basuki disambut ibunya yang sedang terbaring sakit. "Kamu kenapa, Basuki? Wajahmu kok kusut dan murung sekali?" tanya ibunya ketika melihat Basuki menghempaskan tubuhnya duduk di kursi. Mendengar pertanyaan ibunya, Basuki langsung mengalap mukanya dengan kaos yang dia pakai. Kemudian dia menjawab, "Ah, tidak apa-apa, Bu. Biasa aja kok. Namanya dagang, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi," kata Basuki berusaha terlihat santai di depan ibunya. Kemudian ibunya Basuki berkata, "Ya sudah, semoga saja besok rame. Tapi yang jelas, Ibu bangga kepadamu, Nak. Kamu benar-benar anak yang berbakti." Mendengar kata-kata ibunya, Basuki pun tersenyum. Namun sebenarnya dia sangat sedih sekali, karena dia sangat ingin membahagiakan ibunya. Namun apalah daya, Basuki benar-benar terbentur masalah keuangan. Sebenarnya Basuki ini mempunyai seorang kakak kandung yang bernama Supri. Berbeda dengan Basuki, Supri ini kehidupannya sangat mewah. Namun kekayaannya itu benar-benar hanya dinikmati untuk dirinya sendiri. Supri tidak pernah peduli dengan ibunya. Supri ini mempunyai seorang istri yang bernama Yuli. Yuli ini sifatnya sama persis dengan suaminya. Dia itu sangat kikir dan pelit, juga sering menghina dan merendahkan orang lain. Seringkali Basuki dihina karena kemiskinannya. Seperti ketika malam itu Basuki mendatangi rumah kakaknya dan berniat meminjam uang untuk mengantar ibunya ke dokter. Namun, belum sempat masuk ke rumahnya, Yuli sudah membentaknya. "Mau apa kamu kemari? Pasti kamu mau pinjam duit kan?" kata Yuli dengan sorot mata meremehkan. Dengan terbata-bata, Basuki menjawab, "Iya, Mbak, tapi uang ini bukan untuk saya sendiri. Ini untuk mengantar ibu ke dokter, Mbak. Ibu sedang sakit," kata Basuki dengan nada memelas. Beberapa saat kemudian keluarlah Supri, sang kakak kandung Basuki. "Ada apa sih, Ma? Kok ribut-ribut?" tanya Supri kepada istrinya. Yuli pun langsung menjawab, "Ini loh, Pak, adikmu datang-datang langsung mau pinjam uang," kata Yuli bersungut-sungut. Basuki pun langsung menyaut, "Iya, Mas, ini saya mau pinjam duit, tapi ini bukan untuk saya sendiri. Ini untuk mengantar ibu ke dokter, Mas. Ibu sedang sakit," kata Basuki berusaha meminta belas kasihan kakaknya. Namun ternyata Supri tidak menjawab. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan adiknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Diikuti Yuli, istrinya, sambil mencibir dia berlalu mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, terdengar pintu rumah ditutup dengan keras. Brak! Melihat hal itu, Basuki hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mengurut dadanya. Basuki pun langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, karena memang rumah ibunya dan kakaknya tidak terlalu jauh. Tiba-tiba Basuki mendengar suara klakson mobil. Basuki sendiri agak heran, padahal dirinya berjalannya sudah di pinggir jalan. Tapi kenapa mobil itu terus-terus mengklakson dirinya?
Setelah mobil itu sejajar dengan dirinya, mobil itu berhenti dan terlihat seorang wanita menyapa Basuki. Ternyata wanita itu adalah Nuning yang kemarin menolak cintanya. "Hei Basuki, sekarang kamu tahu kan kenapa aku menolak cintamu? Itu karena kamu benar-benar tidak tahu diri. Nih, lihat pacarku. Dia ini orang kaya, tidak seperti kamu yang kemana-mana hanya bisa jalan kaki," kata Nuning sambil terus menghina Basuki. Melihat hal itu, Basuki tidak menanggapinya. Dia terus berjalan tanpa memperdulikan Nuning yang terus merendahkannya. Kelihatannya Nuning agak marah. Kurang ajar, diajak ngomong malah pergi," kata Nuning sambil menutup jendela mobilnya dan menyuruh kekasihnya untuk tancap gas. Basuki langsung menghempaskan tubuhnya di pos kampling. Dia merenungi nasibnya. Kenapa masalah yang satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lainnya, seolah-olah bertubi-tubi menghantam dirinya. Tiba-tiba di depannya lewat seorang nenek-nenek yang membawa 3 ikat kayu bakar. Yang 1 ikat digendong di punggung, dan yang 2 ikat dibawa dengan kedua tangannya di kiri kanan. Melihat hal itu, spontan Basuki langsung memanggil nenek-nenek itu dan menawarkan diri untuk membantu membawa barang-barang yang dia bawa. Ketiga ikat kayu bakar itu pun langsung diikat menjadi satu dan diangkat seorang diri oleh Basuki. "Mari Nek, aku antar ke rumah," kata Basuki kepada nenek-nenek itu yang ternyata dia adalah Mak Surti, tetangga Basuki yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan dirinya. Dengan terharu, Mak Surti mengucapkan terima kasih kepada Basuki. Sampai di rumahnya, ketika Basuki mau pamit pulang, Mak Surti langsung mencegahnya dengan alasan sedang dibuatkan minuman. Akhirnya Basuki pun mengurungkan niatnya dan kembali duduk di kursinya. Kemudian Mak Surti bertanya kepada Basuki, "Kenapa tadi kok sendirian di pos kampling?" Basuki pun menceritakan semua permasalahannya, mulai dari dagangannya yang sepi, ibunya yang sedang sakit, bahkan kakaknya yang tidak mau membantunya pun dia ceritakan. Mendengar hal itu, Mak Surti hanya bisa geleng-geleng kepala. Memang keterlaluan si Supri itu, benar-benar anak durhaka. Kemudian Mak Surti memberikan isyarat kepada Basuki agar lebih mendekat. Sepertinya Mak Surti akan mengobrol lebih serius. Mak Surti ternyata memberikan saran bagaimana kalau Basuki ikut pesugihan saja. Sejenak Basuki agak terkejut mendengar saran dari Mak Surti. Pesugihan? Waduh, bukannya itu harus pakai tumbal, Mbah? Aku nggak berani, Mbah, kata Basuki agak ketakutan. Mendengar hal ini, Mak Surti hanya tersenyum, kemudian dia berkata, "Kamu tidak perlu takut. Keluargamu akan tetap aman selama mematuhi ritual ini. Yang penting, kamu melakukan ritualnya dengan benar, maka kamu pasti akan berhasil. Dan kamu tidak perlu menyediakan tumbal, karena itu sudah ada yang mengurusnya. Dan kamu bisa berhenti kapanpun kamu mau. Namun, konsekuensinya, jika kamu berhenti dari ritual ini, maka semua harta benda yang kamu peroleh itu akan lenyap seketika." Mendengar penjelasan Mak Surti, sepertinya Basuki mulai tertarik. Walaupun sebenarnya dia belum paham mengenai tumbal yang sudah ada yang mengurusnya itu. Namun, dalam pikiran Basuki, yang penting tumbal itu bukan dia yang memberikan, dan yang jelas keluarganya akan tetap aman. Kemudian Mak Surti menjelaskan, kalau nanti Basuki sudah sukses, akan ada seorang pengemis yang datang ke warungnya. Seorang pengemis yang penyakitan dan menjijikkan. Mak Surti mewanti-wanti kepada Basuki agar jangan sampai mengusir orang itu. Mak Surti juga mengatakan kepada Basuki agar menyuruh keluarganya atau orang-orang yang disayanginya agar jangan sampai mengusir pengemis itu. Karena jika sampai mengusir pengemis itu, maka siapapun yang mengusir dia akan menjadi tumbal. Karena pengemis penyakitan itu sebenarnya adalah sosok jin yang akan membantu
pesugihan warungnya Basuki. Mendengar hal itu, Basuki hanya bisa manggut-manggut. Dia merasa kalau persyaratannya tidaklah terlalu sulit. Karena walaupun tidak ada syarat seperti itu, sejak dulu Basuki itu tidak pernah memperlakukan orang lain dengan buruk. Dia selalu bersikap baik kepada semua orang, entah itu kaya, miskin, jelek, atau rupawan. Semuanya dia perlakukan dengan baik. Keesokan malamnya, ritual dimulai. Basuki mulai dimandikan dengan air kembang. Setelah itu, dia disuruh bersemedi semalam suntuk. Seminggu kemudian, setelah melakukan ritual tersebut, Basuki mulai merasakan efek dari pesugihan yang dia jalani. Kalau biasanya dia harus berkeliling untuk menjajakan dagangannya, namun sekarang baru saja dia mangkal di depan pasar, Basuki sudah dikerubungi para pembeli bubur kacang hijaunya. Orang-orang yang merasakan bubur kacang hijaunya benar-benar ketagihan. Banyak yang memuji kalau bubur kacang hijau Basuki benar-benar sangat nikmat. Bahkan tidak jarang orang yang memakan bubur kacang hijaunya Basuki, mereka sampai memejamkan matanya karena saking nikmatnya. Setiap hari, tidak ada 2 jam dagangannya langsung habis tak tersisa. Basuki pun akhirnya menambah porsi dagangannya 3 kali lipat. Dan ternyata dagangannya tetap laris manis. Dalam waktu singkat, bubur kacang hijaunya sudah habis. Belum ada 1 bulan, Basuki pun akhirnya memberanikan diri menyewa sebuah toko yang dikontrakkan di depan pasar. Dan ternyata sejak menyewa tempat itu, usahanya semakin berkembang. Sekarang di kiosnya Basuki sudah mempunyai 5 orang karyawan. Belum terhitung 4 orang yang disuruh berkeliling dengan gerobak. Jadi totalnya ada 9 karyawan. Kehidupan Basuki mulai berubah. Belum ada 1 tahun Basuki sudah berhasil membangun rumah yang mewah dan membeli toko yang megah. Bubur kacang hijaunya benar-benar sudah sangat terkenal akan kenikmatannya. Pada suatu hari, datanglah seorang pengemis yang penyakitan. Kulitnya penuh dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ketika baru datang ke warungnya, salah seorang karyawan Basuki langsung mengusir pengemis itu. Melihat hal itu, Basuki langsung menasihati karyawannya agar memperlakukan pengemis itu dengan baik. Basuki pun dengan segera meminta maaf kepada pengemis itu dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Pengemis itu diperlakukan dengan baik dan apa yang dia minta dipenuhi. Semua karyawannya sempat heran melihat perilaku bosnya. Yang sangat mengistimewakan pengemis itu. Setelah pengemis itu pergi, Basuki mewanti-wanti kepada semua karyawannya, seandainya orang itu kembali, dia harus diperlakukan dengan baik. Keesokan harinya terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan. Karyawan Basuki yang kemarin mengusir pengemis penyakitan itu ditemukan tewas di rumahnya dengan muka membiru dan perut membuncit seperti akan meletus. Pihak yang berwajib dan semua orang mengira kalau karyawan Basuki itu kemungkinan besar keracunan. Namun dari peristiwa itu Basuki mulai paham. Ternyata yang dimaksud dengan tumbal yang sudah ada yang mengurus itu, ternyata tumbal dari orang-orang yang perilakunya kurang baik. Orang-orang yang sering meremehkan orang lain, dan orang-orang yang tidak menghargai sesamanya yang terkena kesusahan. Sejak itu, Basuki seringkali mewanti-wanti karyawannya dan juga ibunya agar jangan sampai mengusir pengemis yang penyakitan itu, seandainya dia datang lagi. Namun dari peristiwa itu, ibunya Basuki mulai curiga. Ada apa sebenarnya dengan anaknya? Namun setiap Basuki ditanya mengenai hal ini, Basuki menjelaskan kalau intinya menjadi manusia itu harus memperlakukan sesamanya dengan baik, siapapun itu. Dan ibunya Basuki pun kelihatannya percaya. Karena dia sendiri sudah melihat, memang sejak kecil Basuki itu sikapnya selalu baik kepada siapapun.
Kondisi Basuki yang sekarang sudah sukses dan kaya raya ternyata terdengar juga oleh sang kakak kandungnya. Supri dan Juli istrinya sebenarnya agak terkejut juga melihat perkembangan Basuki yang sangat pesat. Mereka yang selama ini menghina Basuki pada suatu hari datang ke warung bubur kacang hijaunya. Supri dan Juli berniat ingin menjalin hubungan baik dengan Basuki. Sampai di warungnya Basuki, Supri pun bertanya kepada salah seorang karyawan. "Mas, Basukinya ada tidak?" tanya Supri dengan tidak sopan. Melihat orang mencari bosnya dengan lagak yang sombong itu, karyawannya Basuki kelihatannya agak tersinggung. Kemudian dia bertanya, "Memangnya Anda siapa?" tanya karyawan itu. Mendengar pertanyaan itu, Supri dan Juli langsung naik pitam. "Hei, kalian dengar ya, aku ini kakak kandungnya bosmu," kata Supri dengan nada tinggi. Mendengar ucapan Supri, karyawannya Basuki langsung ketakutan. "Oh, maaf Tuan, maaf, saya tidak tahu." Melihat hal itu, Juli pun langsung berkata, "Makanya, jadi orang itu yang sopan. Baru saja jadi karyawan sudah berlagu." "Awas saja nanti aku laporkan pada adik iparku, kamu akan dipecat," kata Juli mengancam karyawan itu yang terdiam, sepertinya sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pengemis penyakitan yang biasanya datang ke situ. Dengan spontan, Supri langsung membentak pengemis itu. "Hei, kamu itu tubuhnya kotor, berbau, berani-beraninya datang ke warung adikku." Melihat hal itu, Juli pun menambahkan, Pak, kamu tahu tidak, kalau kamu datang ke sini, para pengunjung warung langsung pergi. Baumu itu busuk seperti bangkai," kata Juli dengan mata melotot. Melihat hal itu, karyawan-karyawan yang lain, mereka hendak memperingatkan Supri dan Juli. Namun mereka mengurungkan niatnya ketika melihat Supri dan Juli memelototi mereka semua. Pengemis itu pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian keluarlah Basuki karena mendengar ribut-ribut di warungnya. Basuki pun bertanya kepada salah satu karyawannya, "Hei Ridwan, ada apa ini kok ribut-ribut?" tanya Basuki kepada Ridwan. "Anu Mas, ini ada orang yang mengaku-ngaku kakak kandungnya Mas Basuki." Basuki pun langsung menatap Supri dan Juli. Kedua orang itu langsung menghampiri Basuki dengan berusaha seramah mungkin. "Hei Basuki, apa kabar? Wah, kamu sekarang sudah sukses ya," kata Supri berusaha seakrab mungkin. Juli pun menambahkan, "Iya, Dek Basuki sekarang benar-benar sudah berubah, sudah menjadi pengusaha sukses." Melihat hal itu, Basuki hanya diam acuh tak acuh. Dia benar-benar sudah muak. Kemudian dia berkata kepada Ridwan, "Ridwan, lain kali kalau ada orang mengaku-ngaku saudaraku, langsung kamu usir saja." "Oh iya Mas, ya," kata Ridwan bersemangat. Kemudian Ridwan pun langsung mempersilahkan Supri dan istrinya untuk meninggalkan tempat itu. "Waduh Basuki, kamu jangan begitu sama kakakmu," kata Supri kepada Basuki. "Iya Dek Bas, jangan begitu Dek. Mas Supri ini bagaimanapun juga, dia itu kakak kandungmu," kata Juli berusaha membujuk Basuki. Basuki tidak menghiraukan mereka. Dia benar-benar masih sakit hati dengan perlakuan mereka ketika dia masih miskin. Basuki tidak akan pernah lupa ketika mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi ibunya yang dulu sakit parah. Dengan nada agak tinggi, Basuki berkata kepada Ridwan, "Ridwan, kamu tunggu apa lagi? Lekas usir dua orang itu." Mendengar Basuki memerintahnya dengan nada tinggi, Ridwan pun agak jengkel dan kejengkelannya dia lampiaskan kepada Supri dan Juli. "Kalian itu tuli ya? Ayo cepat pergi!" bentak Ridwan kepada kedua orang itu. Dengan bersungut-sungut, Supri dan Juli meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Supri dan Juli terus menggerutu. "Kurang ajar itu Basuki, mentang-mentang dia sudah kaya. Sikapnya seenaknya saja pada kita.
kata Supri sambil menghempaskan tubuhnya di atas sofa. "Iya Mas, adikmu itu memang benar-benar keterlaluan," kata Yuli yang justru membuat hati Supri semakin panas. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan pintu. "Siapa juga malam-malam begini bertamu?" kata Supri sambil berdiri membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah pengemis penyakitan yang tadi siang datang ke warungnya Basuki dan diusir Supri. "Siapa sih Mas?" tanya Yuli kepada Supri. Belum sempat suaminya menjawab, Yuli sudah melihat kalau yang datang ternyata pengemis yang tadi. Akhirnya pengemis itu menjadi pelampiasan amarah kedua orang itu. Mereka pun langsung membentak dan mengusir pengemis penyakitan itu. Setelah pengemis itu pergi, Supri dan Yuli masuk ke kamar. Namun betapa terkejutnya mereka. Ketika membuka pintu kamarnya, terlihat pengemis itu sudah berdiri di dalam kamar mereka. Pengemis itu diam seperti patung dan tiba-tiba wajahnya berubah seperti tengkorak. Melihat hal itu, Supri dan Yuli langsung berlari keluar rumah. Mereka berteriak ketakutan. Namun ketika mau membuka pintu, ternyata pintu itu terkunci. Supri dan Yuli benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa ketika pengemis berwajah tengkorak itu menghampiri mereka dan mencekik leher mereka. Supri dan Yuli pun langsung tewas seketika. Dengan sendirinya mereka telah menjadi tumbal pesugihan bubur kacang hijaunya Basuki. Dan apa yang terjadi pada Supri dan Yuli itu ternyata akhirnya terjadi juga kepada Nuning. Nuning yang dulu pernah menolak cintanya Basuki dan bahkan menghinanya habis-habisan, sekarang dia diputuskan oleh pacarnya. Nuning pun mendengar kalau Basuki sekarang sudah menjadi pengusaha sukses dan dia pun berniat ingin mendekati Basuki. Siapa tahu Basuki masih mau menjadi kekasihnya. Namun begitu sampai di tempatnya Basuki, ternyata Basuki tidak ada di tempat. Di situ Nuning berkata kepada para karyawannya Basuki kalau dia ini adalah calon istri bos mereka. Dan seperti apa yang terjadi pada Supri dan Yuli, tiba-tiba datanglah sosok pengemis penyakitan yang langsung diusir oleh Nuning. Dan keesokan harinya Nuning ditemukan tewas dengan kondisi wajah membiru dan perut membuncit. Apa yang terjadi pada Supri, Yuli, dan Nuning sebenarnya sudah membuat ibunya Basuki cukup curiga. Namun seperti biasa Basuki berhasil meyakinkan ibunya kalau semuanya baik-baik saja. Siang itu warungnya Basuki sedang sangat ramai sekali. Kembali sang pengemis penyakitan datang. Dan Basuki pun memperlakukannya dengan sangat baik dan ramah. Setelah pengemis itu pergi, beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita cantik menghampiri Basuki. "Mas, boleh saya ngobrol sebentar?" kata wanita itu kepada Basuki dengan sangat sopan. Basuki pun tidak keberatan dan akhirnya mereka berdua mengobrol di meja yang masih terlihat kosong. "Ada apa ya Mbak?" tanya Basuki agak heran. Wanita itu kemudian tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Perkenalkan, nama saya Andini." Basuki pun menyambut uluran tangan itu dan menyebutkan namanya. "Saya Basuki, ada yang bisa saya bantu Mbak?" "Begini Mas, tadi tanpa sengaja saya melihat dan merekam Mas memperlakukan seorang pengemis dengan sangat baik sekali. Nah ini saya mau minta izin kepada Mas Basuki untuk mengupload video ini ke channel saya ya Mas. Siapa tahu kebaikan Mas Basuki jadi viral," kata perempuan itu yang ternyata seorang konten kreator. Basuki pun tersenyum dan kemudian dia menjawab, "Ya kalau mengenai aktivitas Mbaknya mereview warung ini ya silahkan diupload di video Mbak Andini, tidak apa-apa. Tapi kalau mengenai perlakuan saya kepada pengemis itu, tidak usah diupload Mbak. Berbuat baik itu tidak perlu disebar-sebarkan, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain."
Kata Basuki kepada Andini yang ternyata benar-benar membuat perempuan itu semakin kagum kepada Basuki. Dari hari ke hari, hubungan mereka pun semakin akrab, dan akhirnya mereka menjalin hubungan yang lebih dari sekedar sahabat. Sampai akhirnya, tiba waktunya Basuki berniat untuk menjadikan Andini sebagai pasangan hidupnya. Basuki dan Andini sekarang sudah menjadi sepasang suami istri. Dari hari ke hari, bisnis Basuki semakin berkembang, dan Andini semakin kagum dengan kepribadian suaminya yang suka menolong banyak orang. Namun, setiap beberapa bulan sekali, selalu ada kejadian orang-orang yang tewas setelah bersikap kurang baik kepada pengemis yang biasanya datang ke warungnya Basuki. Dan hal itu benar-benar membuat kecurigaan ibunya Basuki sudah tak tertahankan lagi. Pada suatu hari, ibunya Basuki untuk kesekian kalinya menanyakan hal itu. Untuk kesekian kalinya, ibunya Basuki bertanya, mengapa banyak sekali orang yang tewas setelah bersikap kurang baik kepada sang pengemis tersebut. Akhirnya, Basuki sudah tidak bisa menahan kebohongan yang selama ini dia pendam. Basuki pun mengaku kalau kesuksesannya selama ini karena dia menjalani ritual pesugihan. Mendapati kenyataan itu, ibunya Basuki langsung shock. Dia benar-benar tidak menyangka kalau anaknya yang dia bangga-banggakan sudah menempuh jalan sesat. Akhirnya ibunya Basuki jatuh sakit. Di rumah sakit, Basuki terus menunggui ibunya yang terbaring tidak sadarkan diri. Basuki terus menungguinya sambil menangis. Dia merasa sangat berdosa kepada ibunya karena selama ini telah membohonginya. Melihat hal itu, Andini hanya bisa menghibur suaminya. Sudahlah mas, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Kata Andini yang sejauh ini dia belum tahu kalau suaminya telah menempuh ritual pesugihan. Keesokan harinya ibunya Basuki mulai sadar. Mendapati ibunya sudah sadar, Basuki langsung memeluknya dan dia berjanji akan berhenti dari ritual pesugihan yang dia jalani. Mendengar janji anaknya, sang ibu akhirnya mau memaafkan Basuki. Berangsur-angsur, kesehatannya mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Dalam perjalanan pulang, Basuki sudah membulatkan tekadnya untuk menghentikan ritual pesugihannya. Di dalam mobil, Basuki terus menghibur ibunya dan dia berjanji tidak akan pernah berbohong kepadanya. Mendengar obrolan suami dan mertuanya, Andini hanya bisa tersenyum-senyum sendiri sambil menyetir mobil. Sebenarnya sempat ada rasa ingin tahu sebenarnya Basuki ini berbohong tentang apa kepada ibunya. Namun, Andini akhirnya tidak peduli dengan rasa ingin tahunya itu. Yang penting sekarang mertuanya sudah sembuh dan hubungannya dengan anaknya sudah membaik. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka sampai di depan rumahnya. Rumah mewah mereka beserta isinya sudah ludes terbakar habis. Begitu juga kios warung Basuki yang megah itu juga ikut terbakar habis. Ternyata niat Basuki untuk berhenti dari ritual pesugihannya langsung berakibat hilangnya semua harta benda Basuki. Melihat hal itu Andini langsung panik. Namun Basuki dan ibunya terlihat berusaha tenang. Karena mereka sadar itu adalah konsekuensi dari niat untuk menghentikan ritual pesugihan. Sang iblis pesugihan ternyata sudah mengambil semua harta benda hasil ritual Basuki. Bahkan ketika Basuki mau mengambil uang di ATM pun, ternyata saldonya sudah kosong. Basuki benar-benar sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Namun ternyata tidak semua hartanya ludes. Karena tanah dari rumah dan kios yang dia beli itu, Basuki masih mempunyai hak milik. Akhirnya tanah-tanah itu dijual oleh Basuki untuk modal berjualan bubur kacang hijau di rumahnya Andini. Walaupun jualan bubur kacang hijaunya di rumahnya Andini tidak seramai dulu dan penghasilannya tidak sebanyak dulu, namun Basuki dan ibunya jauh merasa lebih tentram dengan kondisi mereka sekarang. Apalagi dibantu pendapatan dari Andini sebagai konten kreator ternyata sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Basuki seperti mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata
Harta yang tidak terlalu banyak, namun didapat dengan jalan yang benar, itu justru lebih membuat hidupnya tenang. Sangat berbeda dengan dulu ketika dia bergelimang harta, namun selalu dihantui rasa ketakutan. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.